Shalom, selamat siang, bertemu lagi dengan saya Hiburan Hareva. Sekarang saya akan menyampaikan satu tema yang menarik ya, yang menurut saya sangat relevan untuk diperbincangkan saat-saat ini. Apalagi kalau bukan namanya ketertolakan. Untuk menolak itu hal yang gampang ya, tetapi untuk menerima yang namanya penolakan itu gak gampang. Butuh sebuah hati yang telah dilunakkan, yang telah ditaklukkan oleh Tuhan terlebih dahulu, baru engkau bisa menerima yang namanya ketertolakan. Berikut teman saya dari Kalimantan Barat akan menguraikan seorang tokoh dalam perjanjian lama, seorang wanita yang takut Tuhan, wanita ilahi bahasa saya, berhasil menaklukkan ketertolakan yang dia alami oleh karena suaminya menolak dia. Siapakah wanita yang dimaksud? Dan bagaimanakah yang menaklukkan ketertolakan oleh suaminya itu? Kita saksikan penjelasan sahabat saya, Ana Kristiani. Shalom teman-teman dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini saya akan memperkenalkan seorang tokoh perempuan dalam Alkitab. Dia adalah seorang yang bernama Lea. Lea adalah seorang perempuan yang mengalami ketertolakan oleh suaminya. Namun kita akan belajar dari seorang Lea di mana dia bisa bangkit dan merdeka dari ketertolakannya. Lea adalah seorang perempuan yang dilatar belakangi dengan keadaan secara fisik yang tidak seperti perempuan yang lain. Bahkan Lea dibandingkan oleh Rahel yang adalah saudaranya. Di dalam Alkitab dituliskan bahwa Lea memiliki mata yang sayu. Dalam bahasa aslinya kalau kita memperhatikan, mata yang sayu adalah mata yang tidak bersinar atau lebih dikenal sebagai memiliki mata yang juling. Sedangkan Rahel adalah seorang perempuan yang cantik, bahkan dia memiliki mata yang bersinar. Sebagai seorang wanita yang tidak dicintai dan sebagai seorang wanita yang tertolak, tentu siapakah yang mau mengalami hal ini? Tentu posisi Lea pada waktu itu sangat berat dan dia sangat tertekan batin. Namun dalam kesengsaraan, dalam kesusahan, dalam keadaan yang sangat sulit yang harus dialami Lea, Tuhan memperhatikan Lea. Sehingga Tuhan memberikan Lea kesempatan untuk Lea mengandung. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu ketika Lea mengalami ketertolakan, Tuhan menjadi pembela dan Tuhan memberi penghiburan kepada Lea. Dengan apa? Dengan memberikan keturunan-keturunan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, kalau kita melihat bagian firman Tuhan dengan mengikuti teks bahasa aslinya, kita melihat bahwa ternyata perjumpaan pribadi Lea dengan Tuhan dimulai ketika dia memiliki anak-anak. 6 orang anak yang Lea miliki atau 6 keturunan yang Tuhan berikan kepada Lea merupakan langkah awal pengalaman imannya bersama dengan Tuhan sekalipun dia mengalami ketertolakan oleh suaminya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu ini suatu ucapan syukur yang Lea naikkan di hadapan Tuhan. Kita melihat bahwa ternyata sebelum-sebelumnya Lea terus berjuang akan cintanya kepada Yakub. Sekalipun dia tahu memang dia tidak dicintai, tapi dia belajar memahami suaminya. Dia tahu memang bahwa pada awalnya cinta yang Yakub miliki bukan kepada Lea, tapi kepada Rahel. Saudara, penjelasan yang sangat luar biasa, sangat memberkati. Lea mampu menerima ketertolakan dia. Dia menang atas ketertolakan dirinya saat ini. Tentu dengan kisah yang berbeda, namun dengan masalah yang sama, penolakan. Saya mau bilang, engkau ditolak dalam keluarga kamu, engkau ditolak sebagai suami, engkau ditolak sebagai seorang istri, engkau ditolak sebagai seorang anak, engkau ditolak dalam lingkungan kerjamu. Saya mau bilang, engkau bukan orang yang pertama kali ditolak. Allah, Yesus Kristus sudah lebih dulu ditolak sebelum kita. Dalam perjanjian lama, Lea ditolak, dia menang atas ketertolakan itu. Maka spirit yang sama, yuk mari kita implementasikan di dalam diri kita. Gak usah takut dengan penolakan. Penolakan membuat engkau menjadi pribadi yang dewasa. Belajar yuk, Kristus mengajari kita untuk menerima penolakan dalam diri kita. Kita berharga di matanya, kita mulia, kita ciptaan yang sangat disayangi oleh Allah kita, pencipta kita. Oleh sebab itu, mari kita taklukkan ketertolakan hidup ini. Percaya bersama Tuhan,